Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom, Horas. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini Minggu tanggal 26 Juni 2022, Kak Nina dan Kak Melisa yang akan menemani adik-adik dalam ibadah Minggu online dengan tema Diriku Siap Ya Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita cek dulu kesiapan adik-adik ya Kak Melisa. Untuk Alkitabnya, alat tulis, buku, dan jangan lupa uang persembahan dan celengannya semuanya dipersiapkan Kak Benar, Melisa. Kak Nina. Ya, sepertinya sudah siap adik-adik semuanya. Kita akan mulai ibadah kita dengan saat teduh. Terlebih dahulu saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita nyanyikan lagu sekolah minggu dengan judul Sukacitaku. Lagu ini ada gerakannya loh. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Yuk Kak Syera. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya
Nah, adik-adik semua, kita akan belajar dari firman Tuhan untuk hari ini. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan Alkitab kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Adik-adik silakan membuka Alkitabnya dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kita akan membaca bersama-sama. Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua silakan membaca di rumah masing-masing. Kita mulai 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang di mana Yesus memanggil murid-muridnya, yang diawali dengan pemanggilan muridnya yang pertama sekali itu adalah kepada Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Jadi Simon Petrus dan Andreas itu bersaudara, dan mereka itu adalah dari kalangan orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Jadi kalau kita melihat 12 murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi pengikutnya itu semua memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja, yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Contohnya Simon Petrus dan Andreas ini adalah penjala ikan. Jadi kerjaannya sehari-hari itu adalah menjala ikan. Nah, kita lihat di sini bagaimana Yesus menjumpai Simon Petrus dan Andreas. Yesus mengatakan, "Marilah, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia." Nah, pekerjaan Simon dan Andreas itu adalah menjala ikan, mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Lalu itu akan dijual, itu akan dikonsumsi, dimakan. Nah, tapi ketika mereka mau mengikut Yesus, maka tugas mereka adalah menjala manusia, mengumpulkan orang-orang, memanggil orang-orang supaya mereka juga mau menjadi pengikut Yesus. Jadi tujuan pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya itu adalah ada tugas penting yang harus mereka kerjakan. Ada tugas penting yang harus mereka lakukan sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Nah, tetapi kalau kita nanti sampai membaca sampai pemanggilan murid-muridnya yang 12 orang itu, kita melihat bahwa Yesus tidak hanya memanggil, tidak hanya mengumpulkan mereka begitu saja, tetapi Yesus mempersiapkan mereka. Bagaimana mereka bisa nantinya adalah menjadi pekabar-pekabar Injil Tuhan, menjadi pekabar-pekabar firman Tuhan. Jadi makanya mereka diberikan pengajaran, mereka diberikan pengajaran lewat khotbah, mereka diberikan pengajaran lewat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi banyak metode-metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagaimana supaya murid-muridnya itu benar-benar siap untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Nah, adik-adik semua, kita juga adalah bagian dari murid-murid Yesus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi menjadi pengikut Yesus itu tidak hanya menjadi milik atau hak dari orang dewasa. Tapi anak-anak kecil pun, anak-anak sekolah minggu pun dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus. Seperti adik-adik semua, kita ini dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus. Ada tugas yang harus kita lakukan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita
perbuat di dalam kehidupan kita ini sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, sekarang masa iya sih? Kita kan masih kecil, Inang Pendeta. Bagaimana kita bisa menjadi pewarta kerajaan Tuhan? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Yesus? Gitu. Nah, tadi Inang Pendeta bilang bahwa panggilan Yesus itu kepada setiap orang, tidak tidak melihat umur, tidak melihat dia laki-laki apa perempuan gitu, dia muda apa tua gitu. Jadi dari kecil, anak-anak sampai orang tua dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus gitu. Laki-laki, perempuan dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus. Makanya kita ini dipersiapkan. Kita diberitakan tentang firman Tuhan. Setiap hari Minggu kita mendengarkan khotbah, kita beribadah. Di rumah kita juga baca firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Jadi memang kita benar-benar dipersiapkan supaya kita ini mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Nah, kalau dikatakan tadi ada tugas yang kita lakukan itu adalah mewartakan kerajaan Tuhan, mewartakan firman Tuhan gitu. Tapi kan tiap orang itu sudah memiliki talenta, sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki bagian-bagian atau keahlian atau kemampuannya masing-masing gitu. Nah, lalu kita bagaimana, Inang Pendeta? Kita kan masih kecil, bagaimana kita melakukan itu? Nah, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Lewat apa? Nggak harus beginilah firman Tuhan. Kayak Inang Pendeta nih khotbah sekarang ya kan, begini firman Tuhan. Nggak harus begitu. Nggak harus juga kita bawa Alkitab kemana kita pergi, bawa Alkitab. Nggak juga gitu. Tapi adalah bagaimana anak-anak sekolah minggu semua diajak untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berbuat kepada orang lain. Kalau kita berbuat jahat, suka gangguin teman, suka mencontek, kemudian suka melawan sama mama papa, nggak dengar-dengaran sama ibu gurunya, atau nggak dengar-dengaran sama kakak sekolah minggunya, itu berarti kita tidak pengikut Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian kepada kita. Tapi Yesus justru mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus bisa menjaga sikap kita, sikap kepada orang tua, sikap kepada saudara, sikap kepada guru, sikap kepada teman, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa berbicara sopan, sopan kepada mama dan papa, sopan kepada saudara, sopan kepada semua orang di sekitar kita, ya kan? Lalu kemudian bagaimana kita juga mau peduli kepada orang lain, peduli dengan keluarga, peduli dengan teman-teman kita. Contohnya misalnya kalau kita, ini kan udah sekolah, udah masuk kelas, sudah ketemu tatap muka sama teman, sama guru kan. Nah, kalau misalnya di sekolah ada temen tuh yang dia tidak mengerti pelajaran gitu, dia kurang paham apa yang diajarkan bapak atau ibu guru. Nah, kalau kita bisa, kita boleh. Kalau misalnya kita mengerti, oh saya mengerti, aku mengerti itu gitu. Kalau pengikut Yesus itu dia harus mau berbagi ilmu dengan teman. Makanya kalau kita mau ngajarin, itu artinya kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling peduli kepada orang lain. Atau misalnya teman kita lupa bawa bekal, tahu-tahu bekal kita banyak, boleh berbagi dengan siapapun itu. Mau dia Kristen, mau dia agamanya Islam, Buddha, atau apapun itu. Tapi kita mau berbagi dengan mereka. Itu juga adalah pengajaran Yesus kepada kita. Nah, sama ketika Yesus membagi 5 roti 2 ikan
bagi banyak orang yang datang mendengarkan dia berkata-kata, dia berbicara, dia berkhotbah ketika itu. Nah, kita juga diajarkan untuk peduli kepada orang lain, mau berbagi pada orang lain. Atau misalnya ketika mama papanya sakit, opungnya sakit, temannya sakit, atau siapapun, kita topang dalam doa. Kita nggak boleh berkunjung. Oh, kalau kita nggak boleh berkunjung berarti kita harus berdoa. Kita mendoakannya kepada Tuhan supaya dia cepat sembuh. Nah, jadi semua bisa dilakukan mulai dari kecil. Jadi nggak ada alasan. Oh, aku kan masih kecil, aku kan masih sekolah minggu, nggak ada alasan. Tapi semua orang, dari anak kecil sampai orang tua yang udah dewasa, semua boleh melakukannya lewat perkataan dan perbuatan kita. Yang menunjukkan kita ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Nah, jadi ketika perintah itu datang kepada kita, maka kita semua sudah siap. Ya, siap menjadi pengikut-pengikut Yesus, siap menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan, siap menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah di dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semua, itulah pembelajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Yesus selalu mengatakan kepada kita, mari ikutlah aku. Sekarang, bagaimana jawaban adik-adik semua? Apakah adik-adik semua mengatakan, ya, aku siap menjadi pengikut Yesus, atau nanti dulu tunggu aku udah besar, nanti dulu kalau aku udah SMP, udah SMA, udah bapak-bapak, udah mama-mama. Apakah adik-adik mengatakan demikian? Atau kita ulangi yang tadi. Mari ikutlah aku. Ketika Yesus mengatakan demikian, kita semua mengatakan, ya, aku siap menjadi pengikut Yesus. Nah, adik-adik semua, kita akan memasuki aktivitas untuk hari ini yang akan dipandu oleh kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta. Untuk merespon firman tersebut, mari kita menyanyikan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Yuk, Kak Sera. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kak Nina, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendeta. Terus kita sudah merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas kelas. Nah, untuk minggu ini aktivitas kelasnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk kelas TKA dan TKB, kelas 1, 2, dan juga yang terakhir kelas 3, 4, dan 5, 6. Nah, yang pertama, aktivitas untuk kelas TKA dan TKB, adik-adik kelas TKA dan TKB yaitu menghafal ayat hafalan. Nah, mama papa boleh dibantu ya, persiapkan pena atau pulpennya juga untuk menuliskan ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Kakak ulangi nih adik-adik, dari Efesus 4 ayat 2 yang isinya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, adik-adik hafalkan ayat tersebut dan minta tolong kepada mama atau papa untuk memvideokan adik-adik ketika mengucapkannya. Lalu videonya jangan lupa di-share di grup kelas masing-masing sebagai absensi adik-adik minggu ini. Kakak tunggu ya.
Selanjutnya untuk adik-adik kelas 1-2, aktivitasnya adalah menuliskan contoh perkataan dan perilaku sebagai bentuk untuk menyebarkan kasih Yesus. Misalnya, setiap pagi setelah bangun tidur, aku selalu membantu mama dengan membersihkan tempat tidur. Nah, adik-adik menuliskannya di kertas atau di buku adik-adik. Lalu, adik-adik foto dan dikirim di grup kelas masing-masing. Nah, yang terakhir nih Kak Nina, untuk adik-adik kelas besar, kelas 3, 4, dan 5, 6. Aktivitas minggu ini mengerjakan worksheet Follow Jesus sesuai dengan tema kita. Nah, adik-adik menuliskan 5 tindakan yang akan adik-adik lakukan yang mencerminkan bahwa adik-adik adalah mengikuti Yesus dari hari Senin sampai hari Sabtu. Contohnya nih, hari Senin, saya akan membantu mama mencuci piring. Nah, setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, adik-adik boleh memberikan 1 contoh perbuatannya. Ditulis di gambar kaki seperti pada gambar berikut ini. Tenang aja, nanti worksheet-nya juga akan di-share di grup kelas adik-adik masing-masing ya, supaya adik-adik bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa adik-adik foto dan seperti biasa dikirimkan di grup kelas masing-masing sebagai absensi adik-adik di minggu ini. Nah, sekian aktivitas kita minggu ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan sudah melakukan aktivitas. Kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia kepadamu, yang mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Lewat perkataan kami dan lewat perbuatan kami sehari-harinya. Pada hari yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami ini. Kami percaya kami akan dimampukan ketika Tuhan juga menunjukkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami dalam pimpinan Rohul Kudus-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu dari tanggal 20 Juni sampai 26 Juni. Yang berulang tahun adalah yang pertama, adik Jevan Matthew Simorangkir. Yang kedua, adik Nadia Catherine Tambunan. Kak Nina dan Kak Melisa mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Pengurus, Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Yuk Kak Sera. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Warta Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, yaitu hari Minggu tanggal 26 Juni ini tidak ada sekolah minggu offline ya adik-adik, karena gereja kita sedang merayakan Pesta Gotilon. Perwakilan anak sekolah minggu juga ikut berpartisipasi loh dengan mempersembahkan tortor. Nah, namun adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya minggu ini dan di-share di grup masing-masing kelas. Kakak tunggu ya adik-adik.
Yang kedua, hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka adalah ASM kelas TKB. Jadi diharapkan agar anak sekolah minggu kelas TKB untuk hadir di ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan di RSG HKBP Pasar Minggu. ASM yang mengikuti sekolah minggu offline wajib sudah vaksin 2 kali dan memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung dan mematuhi prokes yang ada. Bagi ASM kelas TKA 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Untuk link ibadah akan di-share di grup kelas masing-masing. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pengumuman dari seksi pendidikan. Kami persilakan. Shalom. Selamat pagi Amang Inang Pendeta, segenap perhalado, Amang Inang terkasih dan adik-adik sekolah minggu yang kusayangi dan yang kubanggakan. Kami mewakili seksi pendidikan ingin mengajak Amang Inang yang memiliki anak usia 3-5 tahun untuk bergabung mendaftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Sesuai dengan visi Sekolah Terang Kasih, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang menghasilkan generasi unggul dan bermutu dalam iman, karakter ilmu, dan pelayanan, maka setiap siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan ilmu dan karakter, namun juga unggul dalam iman berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mari Amang Inang segera daftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Formulir dan pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja pendaftaran yang buka setiap hari Rabu dan Minggu pada pukul 9 sampai 13 di gedung fasilitas lantai dasar atau dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Horas! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta, kemudian sudah share aktivitas kelas, juga merayakan ulang tahun buat teman-teman kita. Dan untuk menutup ibadah kita minggu ini, mari kita menyanyikan lagu dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, sambil mengumpulkan atau memasukkan persembahan ke dalam celengan. Yuk Kak Sera. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Nah, adik-adik semua, ibadah kita akan kita akhiri untuk hari ini. Mari duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ketika kami sampai dengan hari ini dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kau memberikan hari yang baik bagi kami, di mana kami boleh beribadah, bersekutu, bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami boleh tetap setia menjadi pengikut Yesus di dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah kesetiaan kami kepada Tuhan boleh kami tunjukkan dalam perkataan dan perbuatan kami. Dan hari ini kami sungguh bersuka cita ketika Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, boleh menggerakkan hati dan pikiran kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkatilah firman yang sudah kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin menumbuhkan iman percaya kami kepada Bapa dalam surga.
Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, teman-teman kami semuanya, adik-adik kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka semua. Dan kami bermohon kepadamu, kiranya panjang umur, kesehatan, kepintaran, dan juga sukacita Tuhan semakin limpahkan kepada mereka semuanya, supaya mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup mereka. Kami mendoakan juga untuk setiap kegiatan pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan kami semua boleh melakukan pelayanan sebagai tanda sukacita dan syukur kami kepada Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu, buat para orang tua, buat dewan, buat setiap orang yang selalu mendukung setiap program, setiap kegiatan yang boleh kami lakukan. Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan juga umur, Tuhan tambahkan juga sukacita berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, Tuhanlah yang selalu setia memberkati dan melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah kami juga ketika kami akan berdoa bersama-sama di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Kak Melisa dan Kak Nina mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus sekolah minggu, Abang dan Kakak guru sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.